merayakan hari-hari yang ada sangkut paut dengan agama kita, agama Islam, termasuk ya awal tahun Hijriah niki, bulan Muharram niki, termasuk bagian daripada perkara penting untuk kita syiarkan, untuk kita rayakan, karena pada bulan inilah bulan Muharram niki disebutkan dalam beberapa riwayat banyak sekali pertolongan Allah, nusrah Allah turunkan kepada para kekasihnya, para nabi dan para rasul di bulan yang mulia ini. Tapi sebelum kita cerita berbicara mengenai beberapa pertolongan Allah yang datang di bulan ini untuk para kekasihnya, mungkin sedikit banyak kita perlu tahu kenapa perlu kita rayakan hari-hari besar seperti ini. Pertama, karena perintah Allah yang pernah Allah perintahkan kepada para Rasulnya, khususnya kepada Nabi kita Mustafa Muhammad SAW, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatkanlah kepada umatmu bi ayyamillah, dengan hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Ulama katakan maksudnya hari-hari Allah itu yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberi tahukan kepada umatnya tentang hari-hari Allah itu, ya termasuk diantaranya ya Muharram ini, termasuk juga di sana mungkin nuzulul Quran, termasuk Maulid juga termasuk Isra Mi'raj. Jadi hal-hal yang besar yang pernah terjadi di dunia ini yang ada sangkut pautnya dengan agama Islam, itulah bagian daripada ayyamillah, hari-harinya Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat itu terjadi hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada para kekasih-kekasihnya dari kalangan para nabi dan para rasul, termasuk Muharram niki, termasuk bulan yang sangat mulia, satu-satunya bulan pas insyaallah nih kita berada di antara hari kedua atau ketiganya, atau pertama atau keduanya. Kalau menurut perhitungan pemerintah, Sabtu itu malam tahun baru Hijriah, Ahad malam Sabtu. Nah, kalau menurut hitungan batur-batur Taliban NU, ya malam Senin. Berarti tadi itu tanggal 1. Kalau ikut hitungan pemerintah yang kemarin itu Ahad itu tanggal 1. Ya, mana-mana sudah. Yang penting sudah kita masuk bulan Muharram. Satu-satunya bulan yang Allah nisbatkan langsung kepada namanya. Allah kan memiliki 12 bulan. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Dzulhijjah yang sebelum bulan Muharram ini kemarin itu pas musim haji itu bulan Dzulhijjah. Nah, itu semua hakikatnya bulan milik Allah. Cuma ada satu bulan dari 12 bulan yang Qamariyah ini, yang Hijriyah ini, yang langsung Allah nisbatkan namanya dengan nama bulan tersebut. Maksudnya Allah jadikan bulan Muharram ini sebagai bulannya. Dalam hadis Nabi sabdakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullah. Paling afdalnya puasa selepas puasa Ramadan yaitu puasa di bulannya Allah. Apa itu bulannya Allah? Al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Jadi dinisbatkan langsung Muharram ini dengan bulannya Allah. Padahal kan banyak sekali bulan Allah itu ada 12. Ini menunjukkan keutamaan lebih yang Allah berikan kepada ini bulan. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala,
Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim, siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka apa yang dibuatnya itu termasuk tanda wujudnya ketakwaan di dalam hati. Termasuk syiar agama Allah ya ini Muharram ini. Dalam bulan ini banyak sekali yang kita tahu pertolongan Allah datang. Nanti kita ceritakan apa saja. Nah, kalau kita memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, syiar agama Allah, berarti menunjukkan wujudnya takwa dalam hati kita. Lah menara datang hari-hari besar, Muharram, kemudian bulan Ramadan, Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, hal-hal besar dari Islam. Nah, kita sebagai seorang mukmin muslim tentu harus gembira. Nah, harus senang. Karena itu tuntutan keimanan kita kepada Allah dan merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau datang hari-hari besar Islam kok kita loyo, biasa-biasa doang, dia respon. Berarti kurang subur iman kita ini namanya. Masih loyo, masih lemes. Karena Allah firmankan, wa may yu'azzim, siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha, maka perbuatan mengagungkannya tersebut min taqwal qulub, termasuk bagian hidupnya suburnya takwa di dalam hati kita. Maka alhamdulillah di Telaga ini setiap Maulid, Nuzul tetap dia acara. Alhamdulillah itu pertahanan bagian daripada syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi contohkan dulu, Nabi ketika pulang dari suatu perjalanan perang, maka Nabi bertanya kepada, melewati perkumpulan orang-orang Nasrani, lagi buat satu ritual lah mereka. Maka Nabi tanyakan, ini orang-orang lagi ngapain ini katanya. Maka sahabat diutus, coba kamu lihat nih orang-orang Nasrani lagi ngapain. Maka sahabat datang melihat, nanyakan, ternyata mereka lagi merayakan saum, puasa. Maka sahabat ini balik, Rasulullah tanya, apa yang mereka buat itu tadi? Ya Rasulullah, mereka berpuasa, merayakan saum, puasa. Puasa apa? Puasa atas diselamatkannya Nabi Allah Musa dan teman-temannya, kaumnya, yaitu Bani Israel dari cengkramannya Fir'aun. Selamatkan di Laut Merah itu yang mereka rayakan, mereka puasa di saat itu 10 Muharram. Jadi selamatnya Nabi Musa itu 10 Muharram. Maka mereka puasa. Maka Rasulullah katakan, nahnu ahaqqu bi Musa, kata Nabi. Kita sebenarnya yang lebih berhak untuk merayakan itu. Kita yang lebih berhak untuk merayakan itu. Fa'amara bisiyamihi, maka Nabi merintahkan sahabat untuk puasa. Besok kalau ketemu 10 Muharram puasa kita. Karena Nabi pun tetap setiap 10 Muharram puasa. Nah, ini maksudnya apa yang ceritakan? Supaya ada giroh dalam diri kita ini. Jika ada datang hari-hari besar dalam Islam, harus betul-betul kita senang, gembira dalam hati kita. Itu menunjukkan wujudnya ketakwaan di dalam hati kita. Jangan makan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang pernah terjadi di bulan yang mulia ini sehingga Allah nisbatkan namanya dengan bulan ini? Banyak sekali. Ya, mungkin sering kita dengarkan daripada para guru-guru kita, termasuk diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan jasadnya Nabi Allah Adam di bulan yang mulia ini. Diciptakan oleh Allah Subhanahu, jasadnya bukan ruhnya. Mulai diciptakan dari tanah dan air dan sedikit dari api. Nah, diciptakanlah jasadnya Nabi Allah Adam. Begitu juga pada Muharram pula taubatnya beliau diterima oleh Allah. Jadi Nabi Adam ini aslinya itu di surga dulu, lama di surga. Cuman ada kekhilafan beliau, di luar kesadaran beliau lupa, sehingga beliau makan buah larangan. Tadi ditegaskan dalam Al-Quran, fanasiya walam yazid lahu azma. Nabi Adam itu lupa
Tidak ada azam untuk makan. Dia sengaja dia apa nantang Nabi Adam. Tahu ada buah larangan pun keloran deh. Ilu lupa anak-anak. Karena digoda iblis. Iblis pertama menggoda Nabi Allah Adam digoda, dirayu, makan itu makanan, nanti kamu katakan tidak bisa. Nabi itu nggak bisa digoda oleh iblis, karena Nabi itu dia punya iman selalu meningkat terus nggak pernah nggak pernah meningkat terus. Beda dengan kita menurun, kita turun naik keluar masuk. Nah iman kok terus meningkat itu tidak akan tersentuh dengan sesuatu larangan kemaksiatan. Al-imanu yazidu wa yanqus, kata bahasa Nabi. Iman itu turun naik. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Kan Nabi ini imannya terus naik, maka enggak akan tersentuh maksiat. Wa yanqus bil ma'siyah, dan iman ini akan rapuh jika dibarengi dengan maksiat. Nah, Nabi itu terus meningkat keimanannya, maka tidak akan pernah terjatuh. Dan memang sudah Allah nas para Nabi itu maksum dari dosa, tidak akan tersentuh oleh perbuatan dosa. Maka iblis gak mampu goda Nabi Adam itu, maka dia menggoda lewat istrinya Siti Hawa. Itu yang dirayu. Kalau kau makan nanti ini berdua, kata iblis kepada Siti Hawa, Allah akan beri kamu mulkin la yabla, kerajaan yang tidak akan pernah sirna, akan kekal sebagaimana malaikat, tetap di surga, gak bakalan ke dunia. Maka Siti Hawa datang Nabi Adam dirayu. Sampai namanya rayuan perempuan ini kan dahsyat. Sampai disebutkan dalam surah Yusuf itu, dalam surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna kaidahunna azim, tipu daya wanita ini sangat dahsyat. Banyak para pejabat-pejabat besar, raja besar itu ambruk, hilang kekuasaannya, bahkan hilang imannya gara-gara perempuan. Maka ngeri. Nah, rayuan perempuan ini ngeri. Kalau setan ini kalau kita nggak mau, nggak bakalan kuat deh. Lemah setan ini. Asal tendek mele dia nak bawa. Aku perempuan lah mendeta mele senerayu tu. Rayu adik tu jatuh. Kayak Nabi Yusuf itu. Dia goda macam-macam cara, malah dikasih tempat. Tapi ya bisa menyelamatnya kekuatan iman. Hanya Nabi Adam bekas rayuan daripada istrinya, lupa Nabi Adam. Khilaf, lupa. Kalau lupa bisa terjadi pada diri Nabi, tapi enggak sering, paling 1-2 kali. Lupa itu manusiawi, tapi tidak boleh sering bagi Nabi. Kok Nabi lupa terus mustahil. Paling 1-2 supaya jadi pelajaran. Nabi itu Muhammad pun pernah lupa, maka jadi syariat. Lupanya Nabi itu jadi syariat buat umatnya. Berarti kalau orang lupa meninggalkan suatu kewajiban, tidak dihukumi berdosa, namanya orang lupa. Sidana ke puasa buruk, puasa awal tahun, siang-siang sudah berkeloran, lupa lagu, maka menurut syariat itu bau demarik lah lanjutan, asal stop ngelor deh, lanjutan noh puasa deh. Sidang ngelor noh karena lupa dek nanti hitung kesalahan itu. Begitulah pelajaran maksudnya jadi seperti itu. Maka Nabi Adam pun dikirim ke dunia oleh Allah, kirim ke dunia taubat, minta ampun atas kesalahan kekhilafan beliau itu. Sampai tidak ada tempat di dunia ini melainkan pernah digunakan sujud oleh Nabi Adam. Akhirnya dia boleh berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Didengar oleh Allah doa beliau ini, maka diampuni dosanya. Nah, ini diterimanya taubatnya Nabi Adam itu di bulan Muharram. Bulan ini sudah. Termasuk selamatnya Nabi Nuh dari kejaran, dari badai banjir yang begitu dahsyat itu. Yang begitu dahsyat banjir itu. Air diturunkan dari langit berhari-hari tanpa berhenti. Kemudian air keluar dari bumi tidak berhenti-henti sampai tenggelam, seluruh dunia itu tenggelam. Masa Ustaz sedunia? Buktinya yang selamat di masa itu ya di seluruh dunia itu ya kaumnya Nabi Nuh dan Nabi Nuh sendiri. Makanya keturunan yang ada sekarang ini ya keturunan Nabi Nuh itu sudah. Karena di saat itu yang ngikut Nabi Nuh itu yang selain Nabi Nuh semua nggak bisa melahirkan kecuali Nabi Nuh dan anak-anaknya. Anaknya Nabi Nuh kan ada 4. Ada Yapis, ada Ham,
ada Sam, ada siapa, ada yang di Arab, ada yang jadi kayak kita nih muka-muka Indonesia, ada yang kayak muka Cina, ada yang muka-muka Afrika, itu jadi keturunan yang empat ini. Maka Nabi Nuh itu disebut Abul Bashar Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Yang pertama kan Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh. Karena yang selamat di seluruh dunia banjir di saat itu ya yang naik di atas perahu Nabi Nuh itu, termasuk binatang-binatang naik sepasang-sepasang. Nah, jadi seperti itu. Nah, diselamatkannya Nabi Nuh itu juga terdamparnya perahu Nabi Nuh di Bukit Judi itu juga pas di bulan Muharram. Pertolongan Allah banyak sekali. Termasuk Nabi Allah Musa alaihissalam yang ceritakan tadi, dikejar sama Fir'aun sudah tidak tahu arahmu kemana. Sebagian pengikut Nabi Musa itu sampai mengatakan mati itu adegannya. Mati depan lautan, di belakang tentara Fir'aun. Wah, pokoknya ada mati wah berbeda Nabi Musa nih. Di depan lautan sungai Nil. Laut Merah, bukan sungai, Laut Merah di depannya, di belakangnya perantara Firaun sudah. Mau kemana kita ini? Mati kita sekarang kata kaumnya. Tapi Nabi Musa katakan, la inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak. Tuhanku akan senantiasa memberikan petunjuk jalan keluar kepadaku. Semua ketakutan Nabi Musa tinggal tunggu perintah Allah, apa perintah Allah. Maka diperintahkan untuk memukul tongkat. Maka Nabi Musa pun memukul tongkat sehingga fanfalaqau fakana kullu firqin kattawdhil 'azim. Maka karena kaum Nabi Musa ini ada 12, maka ketika dipukul Nabi Musa terpecah itu lautan menjadi 12 jalan menurut kabilahnya masing-masing, berjalan mereka. Lautan itu jadi jalan, jadi tembok lautan itu. Berjalan sampai ke daratan. Kemudian berjalan juga Firaun. Sebenarnya nggak ada yang mau itu. Dia yakin sudah nggak akan selamat kita ini kalau kita kejar dia. Cuman ya Allah kirim para malaikat untuk memukul itu kuda-kuda mereka itu untuk terpaksa sudah. Mereka nggak ada yang mau sebenarnya. Karena pemimpinnya ikut, pemimpinnya ketakutan ini si Firaun ini. Jadi Firaun ini nama gelarnya sudah. Kalau nama aslinya tidak tahu udah nama Firaun. Firaun ini kan nama pimpinan terbesar di Mesir saat itu, namanya Fir'aun, bukan nama aslinya. Jadi pimpinannya itu sama Haman itu digerakkan sama malaikat, kuda-kuda mereka masuk. Yang akhirnya ada yang mengatakan tidak dipukul sama malaikat, tapi malaikat datangkan kuda-kuda perempuan yang gaib di hadapan kuda-kuda mereka itu, sehingga mereka kuda-kuda itu mengejar kuda perempuan itu. Mereka nggak lihat. Mereka masuk. Nah, tatkala kaum Nabi Musa dan Nabi Musa sudah keluar dari lautan, lautan kembalinya. Nah, diselamatkannya Nabi Musa di saat itu juga pada bulan Muharram ini. Termasuk juga Nabi Allah Ibrahim ketika dilempar ke api tidak terbakar, itu juga jatuh pada bulan Muharram. Nabi Yunus juga ketika beliau dakwah di kaumnya, lama dakwah, ternyata kaumnya satu pun nggak ada yang ikut. Maka perintah Allah datang Nabi Yunus untuk tinggalkan kaumnya, ditinggalkan oleh Nabi Yunus. Kemudian beliau dibuang oleh orang-orang di perahu ke lautan. Maka beliau ditelan oleh ikan. Nah, dikeluarkannya Nabi Yunus dari ikan paus yang besar itu pun pada bulan Muharram. Dan banyak lagi, termasuk Nabi Allah Sulaiman diberi kerajaan mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Beliau doa diberikan kerajaan yang tidak akan pernah ada yang punya selain beliau. Kerajaan yang mampu merintahkan semua makhluk-makhluk Allah, sampai iblis pun, jin yang paling besar itu ifrit itu duduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Angin diperintahkan, air diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Nah, itu beliau diterima doa seperti itu juga pada bulan Muharram. Nabi Allah Yusuf alaihissalam diselamatkan dari saudara-saudaranya, dibuang ke subur itu juga Muharram. Dan ketika beliau dibebaskan dari penjara di saat difitnah oleh Siti Zulaikha itu dimasukkan ke penjara juga bulan Muharram. Dan banyak lagi
kejadian-kejadian besar yang terjadi yang merupakan musrah untuk para kekasih Allah di bulan yang mulia. Kepantaslah perlu kita sangat memuliakan, mengagukan perkara-perkara seperti ini. Kemudian juga mungkin penting apa yang perlu kita buat di bulan yang mulia ini, ulama kita bagi tahu ketika kita masuk di bulan yang mulia ini, maka umat Nabi Muhammad ini terbagi menjadi 3. Jadi kita ketika masuk tahun baru Islam ini, umat Nabi Muhammad ini terbagi menjadi 3. Ada yang pertama ketika masuk bulan Muharram, ya biasa-biasa saja, tidak ada pengaruh. Masuk bulan Muharram, tahun baru Islam, biasa saja, enggak ada peningkatan perubahan dalam dirinya, tidak ada usaha untuk mau bermuhasabah, pokoknya biasa saja, tidak ada bedanya mau Muharram, Ramadan, sama saja keadaannya, lale ya lale, maksiat ya maksiat, sudah, tidak peduli begitu. Ini orang-orang yang sangat-sangat rugi, sangat rugi. Nebade doang keadaan tadi amal tadi kan amal tasarubin nebade doang, no makbul orang rugi. Harus meningkat, harus narak peningkatan lah diri sendiri nebade. Nanti dedek nebade doang rugi setaran si Nabi rugi. Apalagi sampai lebih lengi saat nak dia sarubin, saat nak lebih lengi. Semakin terlemah semangat lain sarubin semangat nak loyo ini malun. Orang terlaknat kata Nabi. Kok keadaan kita yang kemarin itu semangat sekarang ini loyo, ini malun kata Nabi. Orang-orang kenapa digitukan? Karena semakin ke depan ini umur kita ini semakin menipis, semakin dekat kita dengan kematian kita, nggak terasa semakin dekat. Maka kok kita tahu waktu kita semakin sedikit di dunia ini, kesempatan beramal sedikit, kok malah semakin kita lah ini orang rugi, orang terjauh dari rahmat Allah. Mana malu terjauh dari rahmat Allah. Justrunya semakin ke depan hari ini semakin dekat kematian kita, maka semakin kita fastabiqul khairat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Dan arak beda pokok arak perubahan diri ini orang-orang yang rugi sangat jauh dari rahmat Allah. Yang kedua, senang dia, sebatas senang saja. Oh, sekarang sudah tahu Hijriah kepira ke 1446 Hijriah. Oh, panjang umurku alhamdulillah, panjang umurku Allah Ta'ala sampai masuk ke tahun 1446 Hijriah. Syukur alhamdulillah, cukup sudah. Ini orang kedua. Nah, ini lumayan, arah-arah syukur-syukur no. Walaupun amalan juga tetap saja nggak ada perubahan. Nah, ini juga kurang bagus. Nah, yang ketiga ini yaitu orang yang masuk bulan Muharram atau tahun baru Islam ini, dia jadikan sebagai sarana untuk introspeksi diri, dia gunakan untuk sarana muhasabah diri, dia gunakan sarana untuk perbaiki kekurangan-kekurangannya. Nah, inilah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk bulan Muharram tahun baru yang sekarang ini, dia berpikir, Allah, zahirnya bertambah umurku, lagu hakikatnya semakin berkurang. Zahirnya bertambah umurku, hakikatnya semakin dekat aku kance kematian. Akhirnya zahirnya bertambah umurku, hakikatnya semakin sedikit kesempatan untuk buat amal lagi. Semakin sedikit kesempatan untuk persiapan untuk kematianku. Semakin sedikit aku untuk menyesali dosa-dosaku. Nah, ini orang-orang dapat rahmat ini. Dia jadikan itu sebagai sarana untuk muhasabah diri. Maka ulama bagi tahu, ini ketika masuk bulan ini orang-orang yang ahli muhasabah itu akan membagi menjadi 3. Pertama, ada istilah ketika masuk bulan awal atau tahun baru Hijriah ini, orang-orang yang ahli muhasabah itu akan membagi. Yang pertama, dia jadikan sarana untuk muhasabah. Kedua, untuk musarra'ah atau mubadarah. Kemudian yang ketiga, dia sarana untuk muqarabah. Yang pertama yaitu dia ajang jadikan sebagai sarana untuk muhasabah diri.
Muhasabah ini penting. Muhasabah ini penting kenapa? Karena kalau kita mau selamat nanti di akhirat, untuk tidak disentuh yang namanya hisab, harus sering-sering di dunia ini muhasabah diri itu. Lamun sering muhasabah di dunia ini, mungkin terkoreksi apa kurang sak pardu si gawe sikat sempurna. Apa hak-hak dengan sebelum deman ku tunaikan itu sempurnakan. Apa mungkin kesalahan ku gawe terus deman ku tobati istighfari. Nah, orang seperti ini setiap saat dia seperti itu otomatis terampuni, sehingga nanti ketika dia mati di yaumil hisab tidak ada yang dihisab karena di dunia sudah diselesaikan, istighfari ditunaikan semua. Itu pentingnya muhasabah. Umar radhiyallahu anhu mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Muhasabah, introspeksi, hitung dirimu itu, kekuranganmu itu dan sebagainya di dunia ini sebelum nanti kamu dihisab di akhirat. Namanya hisab di akhirat, kok kita tersentuh hisab di akhirat pasti kena siksa kita. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mendengar Nabi bersabda, man nukisal hisab udhiba. Siapa kala di akhirat itu kena proses hisab, kena hitung. Ni harta bila mana mau, bila mana belanjaan, bila mana ngene-ngene itu hitung. Oh, berarti alamat kita hisab. Nah, siapa yang kena hisab pasti disiksa oleh Allah. Pasti disiksa. Siapa kok sempat diinterogasi malaikat, ini umur kamu ini segini, saya kasih berapa kamu gunakan taat, apakah pernah kamu gunakan maksiat atau lalai dalam mendurhakai dan meninggal perintahku, itu dihisab. Lalu kena prosesnya disiksa. Bahasa Nabi, man nukisal hisab, siapa yang kena dihisab di akhirat itu udhiba, pasti disiksa oleh Allah. Nah, supaya kita nggak kena hisab di dunia inilah, sebelum kita meninggal itu sering-sering buat muhasabah. Masuk awal tahun ini mungkin le awal sarubino atau luwe lalit, luwe maksiat, luwe perintah Allah sudah tinggalan, maka masuk bulan ini semangat sungguh-sungguh untuk perbaiki yang kurang-kurang. Seperti yang katakan tadi itu, zahirna tambah umur lagu hakikatnya berkurang. Semakin dekat kanca kematian semakin dekat kanca ajal semakin lemah fisik semakin luwih fitnah akan kita hadapi, dan banyak daripada dosa-dosa yang belum kita istighfari, atau mungkin amal-amal yang kurang belum kita sempurnakan, atau mungkin maksiat-maksiat yang belum kita tobati. Itu banyak sekali. Itu kalau enggak kita muhasabahi, istighfari, tobati, akan menjadi masalah besar nanti ketika kita sampai negeri akhirat. Tidak akan terlupakan itu. Dendek nama maksiat gawe, ucapan tadi pun setiap satu ucapannya mayal pidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun satu ucapannya baik buruknya tercatat, bagian baik raqib, bagian tidak baik kan atid. Buruk ucapan, apalagi sampai perbuatan maksiat yang jelas apa tu, si pada gawe pasti yang terhisap. Mungkin nak kasih terlupaan, catatan Allah dia terlupaan pasti. Maka caranya gimana supaya kita tidak kena itu? Nah, sekarang inilah kita buat muhasabah, istighfar ya Allah, istighfar ya Allah, luwih dosa dia ya Allah, ampun ya Allah. Nah, kalau kita sedang begitu nanti kita diampuni, dan insya Allah walaupun ada masih tertanya tapi dihapus nanti dihadap oleh Allah, karena kita sudah biasa muhasabah, biasa melakukan muhasabah. Dalam Al-Quran Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur, dan hendaklah kamu lihat, tengok, persiapkan ma qaddamat lighad, apa untuk kehidupan nanti selepas kematian. Kehidupan yang ke depan nanti itu selepas mati itu sudah ada enggak persiapan yang kamu buat. Allah pesan kepada kita, jangan sampai kamu mati dulu, kamu ketika keluar dari perut ibu bersih, kamu pun kembali kepada harus bersih kata Allah. Kan itu suku lewat perut ibu itu kan bersih, dia tu api ada selit protein ada. Maka kembali ke hadapan Allah pun harus bersih juga. Lagu lamun ini bersih, tak kecak betul neraka betul, tak bersih kita dulu. Neraka pun sudah tetap temu tamu surga lamun temu mukmin tetap. Lagu lamun masih luwe dosa tak keremak tak dulu, tak kerem.
neraka pada tamak. Maka supaya nggak kena gitu nih, di dunia inilah kesempatan kita gunakan untuk perbanyak muhasabah, istighfar kepada Allah. Itu kan pada tahu tuh diri kita menolak kelalaian setegawai, maksiat setegawai, hak-hak dengan masih belum mahal. Maka kita di dunia ini selesaikan. Di pesan Nabi untuk kita selesaikan semua urusan-urusan apapun yang kaitan dengan Allah, dengan hamba Allah sebelum kita mati, selesaikan supaya mulus perjalanan kita. Yang pertama kita buat muhasabah. Kemudian yang kedua apa yang perlu kita buat, yaitu mubadarah. Mubadarahnya apa? Bersegera dalam kebaikan. Dendek tunda-tunda. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'al lailil mudlim. Nabi sabdakan, bersegera kamu untuk buat amal. Badiru bil a'mali shalihat fasatakunu fitnatan ka qita'al lailil mudlim. Bersegera kamu buat amal kebaikan, jangan tunda-tunda. Akan datang suatu masa fitnah itu lebih dahsyat seperti potongan malam-malam yang gelap gulita. Sekarang kan mulai ini fitnah nih banyak sekali. Fitnah banyak. Kebaikan yang jelas kebaikan dianggap keburukan, yang keburukan yang jelas keburukan dianggap kebaikan. Orang-orang yang baik, yang bongoh, yang perjuangkan yang hak itu difitnah melakukan kemungkaran. Sedangkan jelas kemungkaran dibuat itu dianggap sebagai orang pembela kebenaran. Zaman kita terjadi sekarang ini. Kebalik kebelah sudah. Dek temu beda antara hak dengan batil. Sampai Nabi sabdakan ke qita'al lailil mudlim, seperti potongan gelap-gelapnya malam. Maknanya apa? Lamun peteng tahu kan temu beda. B tolang kacang, B bebe. Judul deh. B comberan, biaya inem, biaya bensin, biaya biasa. Peteng kan kita tahu. B tali, B ulah, kita tahu saking gelapnya. B jalan, B jambatan, kita tahu peteng. Gitulah keadaan sekarang ini, fitnah di zaman ini. Kita tahu bingung tuh kan. Maka bersegera sebelum datang ini, semakin ke depan semakin berat nanti. Maka bersegera sekarang ini, sehingga nanti kalau nggak bersegera kita ini, nanti fitnah datang. Orang dengan ini wah bahasa malah terkena fitnah tuh. Jangan kita merasa stop dalam satu keadaan, tetap kencang dalam kebaikan walaupun begitu banyak fitnah. Maka sebelum datang fitnah dasar itu, segera ini sekarang ini semangatkan. Kadang nanti kalau sudah fitnah itu datang, pada doang ini saya tidak buat apa-apa, jadi pasrah sudah. Nah, ini orang-orang rugi. Harus pastabikul khairat. Harus bersegera dalam kebaikan terus. Di mana ada kebaikan, cari datangi. Di mana kebaikan yang datang? Kenapa harus begitu? Karena semua kita tidak tahu ke depan itu apa yang terjadi pada diri kita. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Fas'au ila dzikrillah. Itu perintah bersegera, jangan ditunda-tunda. Wa idza faragta fansab. Selesai dari satu kebaikan, pindah ke kebaikan yang lain. Itu sifatnya orang beriman. Apa itu dalam Al-Quran? Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ardin tamut wa ma tadri nafsun. Tidak ada yang tahu dalam diri semua ini madza taksibu ghadan, apa yang kita akan lalui atau hadapi besok itu. Enggak ada yang tahu. Besok itu bisa kita sakit, besok itu bisa kita kena musibah, besok itu kita semakin sibuk, besok itu semakin lemah fisik kita, besok itu semakin keras hati kita, sehingga tidak tahu apa yang terjadi besok. Bisa mati, bisa banyak sekali kemungkinan apa yang terjadi menjadi kita. Maka amal kebaikan jangan ditunda-tunda. Jemaah tidak bisa amal itu, karena ke depan itu nggak ada yang tahu. Ilmilah itu nggak tahu, bisa jadi kena musibah kita. Wah, sakit bro, tapi lebih amal, luwih dekat dengan sa meri beramal lagu wah dan mau tebeng buat amal wah sakit, kadang mungkin sibuk, kadang ingin ngaji, ingin lagu apa wah terhambat si musibah tapi yang salah wah kelihatan kelebihan orang milih pasangan dan maka negara nih lagi longgar, fisik tu masih sehat, dia mana kesibukan tu, nah gunakan, masih tersegar semangat gunakan. Jangan nanti pas datang masa-masa berat, masa-masa terluik masalah, terus sebenarnya buat amal, susah.
Maka dari itu, nah, mubadarah, bersegera untuk kebaikan. Masih tersehat, masih kesempatan, mungkin sakit pun masih tetap semangat. Malah ini yang dipandang hebat oleh Allah. Jadi orang kok masih dalam kesibukan begawaian lagu dia hadir, tetap hadir. Beda kan cinta biasa hadir. Beda. Kadang-kadang dengan sakit, lagu tetap ngaji, beda pahalanya karena lebihan hujan lagu tetap ngaji. Seperti itu. Lebih dibangga-banggakan. Apalagi yang sehat-sehat terus banyak kelonggaran para itu justru lebih semangat. Jangan sampai kita nanti menjadi orang-orang disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, aku serius nak kepahalan terlalu ngaji, sembahyang berjamaah, terlalu zikir, terlalu macam-macam kelingatan. Mendengar ya Allah, bayang kesempatan kembali jok dunia untuk amal. Oh dia nak bawa. Maka dari itu kesempatan masih tetap oleh Allah SWT, bersegera, jangan ditunda-tunda. Dan seperti yang katakan tadi, nggak tahu ke depan apa yang terjadi, bisa kita mati dan bisa macam-macam masalah terjadi dalam diri kita. Maka sebelum itu datang, bersegera. Lamun untuk istiqomah misal barang ini, tetap hadir ngaji, tetap buat kebaikan, tetap barang lamun kena musibah sakit misalnya, walaupun sakit ibadah jadi tindak, dia mampu hadir, tetap teparan dengan saat hadir. Orang kok hal istiqomah dalam kebaikan, kemudian terhalang datang kebaikan, mungkin karena sakit atau mungkin kesibukan yang lain nggak bisa ditunda, sudah selain nggak bisa ditinggalkan, tetap dia akan dapat pahala. Beda dengan orang lapang lepas, kemudian hadir dia tidak. Bahkan orang itu akan dizauhi oleh malaikat. Biasa hadir sakit bergomborang, masa malaikat berdatangan jawab balik. Itu loh pentingnya istiqomah dalam suatu kebaikan. Itu yang ketiga. Kedua, yang ketiga ini hendaklah kita muraqabah. Tanamkan dalam diri kita ini sifat muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat terus oleh Ta'ala. Sehingga kita terjaga dalam kemaksiatan. Kadang kita senang buat kebaikan, senang juga buat maksiat. Jadi mis jadi. Dene temarang kanono. Dene temarang kanono bau jangan ketinggalan maksiat. Dene barang tetap terlalu buat kebaikan lagu maksiat sehingga apa? Dene naik nur kebaikan itu. Negara ngaji barang hapus teh kemaksiatan setegawe. Negara buat kebaikan barang seberang begibah deh buat. Hapus doang jadi dene tak jadi mis doang kosong tuh jadi lagu perasaan dari itu buat kebaikan lagu apa ternyata ibu kebaikan kita punya gara-gara apa kadang lapu-lapu terosan lapu-lapu serius lapu-lapu terdengar penghapus penghancur dosa-dosa setegawe. Maka ada ulama mengatakan lebih berat dijalani menjaga diri dari maksiat ketimbang buat taat. Para aulia Allah itu kebanyakan diangkat jadi wali itu kebanyakan ini karena tahan dirinya dari maksiat. Walaupun ada yang gawe taat, namun gawe taat ini kan mudah, ngalu ngaji ini mudah. Tapi seberat jaga diri dari maksiat Dedek sampai begibah, dedek sampai terlihat dedek sampai terdengar itu berat lalu Nah, orang yang mampu menahan diri itu kebanyakan diangkat jadi wali. Kenapa? Karena lebih berat itu. Kalau mendengar ini kan karena kita hadir karena suasana, karena mudah, karena luwe, karena apa jadi mudah. Tapi sebenarnya sehakikatnya namanya taat itu seberbek waktu tahan diri dendek maksiat, dendek seriusan dendek dengah san dendek bicara san dendek kan ini berat nih. Nih telu ini sumber maksiat nih, kemaluan juga. Nah, jika kita mampu menjadi itu yang cepat mengangkat kita menjadi para kekasih Allah. Habib Zain bin Smith Madinah beliau mengatakan kebanyakan para kekasih Allah diangkat menjadi kekasih Allah pada wali Allah karena menahan diri dalam untuk tidak melakukan maksiat, bukan karena buat taat. Kalau buat taatnya kan lalu ada perintah sembahyang mau dengan berjamaah. Lalu sebelum angkat tangan dari wali ini mampu dirinya menahan diri untuk tidak maksiat. Dikala sepi apa sih gawe. Jadi Nabi katakan kamu mau lihat dirimu yang sebenarnya itu ditalah kamu sendirian. Kalau kamu sendirian itulah hakikat dirimu. Apa tegawai pasti mesa-mesa. Itulah hakikat diri. Lamun terluwe marangan ini pencitraan. Kadang ini pencitraan,
kadang gini lagu lamun tahu hakikat diri ta pendagang di sepi-sepi lamun di sepi-sepi pasti darah dengan wah saya ingat itu kok tetap ingat Allah takut Allah Taala itulah hakikat itu sebenarnya lagu lamun sepi-sepi maksiat kita gawe sendiri pikiran apa berarti kan hakikatnya telah mulai luar dengan kelihatan baik ini mungkin itu apa istilahnya jaga image gitu aja berteparan gini lagu lamun terbiasa-biasa ini ingat Allah takut bahkan tenangis oh iya hakikat diri itu iya itu karena sedena maka supaya itu timbul maka bagaimana tanamkan diri kita untuk senantiasa muqarrabah merasa terus diawasi oleh Allah jaga perintah-perintah Allah jaga hati kita banyak-banyak zikir kemudian jaga lisan kita jangan sampai membicarakan yang tidak-tidak menggibah mengunjing orang ini paling besar hisabnya ini kemudian jaga telinga kita jangan suka dengar yang tidak-tidak gosip-gosip yang tidak-tidak akan ada hisabnya nanti jaga mata kita jangan sampai melihat yang tidak-tidak maka nanti bahaya jaga tangan kita jangan mengambil yang bukan haknya jaga kaki kita jangan melangkah yang bukan daripada bukan masuknya bulan tahun baru ini kita rubah total cara hidup kita cara berpikir kita cara bicara kita karena Allah bertahan sedikit-sedikit mulai semangatkan lagi hikam dalam hikam disebutkan Imam Ahmad Ibn Athaillah mengatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu siapa yang awal tahunnya ini awalnya ini semangat maka insya Allah seterusnya semangat itu yang kita harapkan insyaallah ya maka caranya gimana kita sering ajak caranya istri kita aja teman kita aja lah mulai nara pikir aja mengajak nih itu cuma jadi lemes ya suwe-suwe bubar ke naras pengajian maka setiap orang harus punya pikir bagaimana saya punya tangga ini ada yang hadir ngaji anakku ini ada yang hadir ngaji lagu lamun pikir barangan dia ada bau dong orang-orang ahli dunia ini berkembang dunia karena kuat pikir apa namanya tajuk biasnya kami nerahame ada turkan pakir nih doang rawasan aja dengan kampul ini sehingga ramai nah sekarang majelis pengajian ini kan dia dah pada pikir sehingga itu wasa biasa ngaji kah temile ngaji karena lemah memang lagu lamun siap kita ni ada ajak namun milu jadi tetap temu pahala ya nah aja ya, setiap 1-2 kali dia aja mudah-mudahan urusan dia lagu tetap temu pahala dan itu tetap semangat lagu lamun dia pikirkan aja mak suasana apapun kebaikan itu akan sirna kalau sudah tidak ada yang mau pikir soalnya maka kita usaha tapi tetap dalam koridor lillahi ta'ala bukan karena yang lain adik kepada teridoi laku anda si Allah ta'ala wallahu a'lam bishawab mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita kekuatan kepada kita untuk kita tetap istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita al-hadhihi al-fatihah Salatullah